Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukralillahi haqqa syukri. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ustaz Fakhrul Razi SHMPD yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga asatid semuanya yang insya Allah kita semua di bulan Ramadan ini juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi requestnya moderator tidak sabar memang mendengarkan materi dari Pak Fakhrul. Saya tidak lama, saya 5 menit saja mungkin maksimal, jadi paragrafnya nanti tinggal hitung aja. Baik, terima kasih bisa hadir. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa syukur itu memang pantas harus disampaikan dan juga diucapkan oleh kita, dan sampai ditingkatkan dengan syukur itu bisa merawat, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, saya tidak banyak. Ustaz Fakhrul, selamat datang di SD Muhammadiyah Tiga Salam. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing. Jadi asatid harus paham, karena kita sudah berada di circle-nya Muhammadiyah, dalam hal ini adalah AUM, maka sudah sepantasnya kita harus paham Muhammadiyah dari aspek apapun. Dan silakan di resource semua yang ada di Muhammadiyah itu dipahami, diberikan pengetahuan yang detail, karena nanti kita punya andil dengan cara kita masing-masing, dengan amanah persyarikatan. Ada nilai dakwah di situ yang harus kita berikan khususnya kepada anak-anak didik kita, sehingga estafet dakwah dari pimpinan pusat Muhammadiyah sampai ranting AUM dan lain sebagainya itu tidak putus. Dan itu pemandangan yang indah jika semua itu bisa terurai dan juga menyampaikan dengan garis tegak lurus antara mulai dari bawah sampai atas, membawa misi bahwa Islam itu indah dan Muhammadiyah itu menarik dalam sebuah gerakan dalam konteks dunia hari ini. Jadi asatid, terutama kita dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, itu untuk andil, dan Muhammadiyah hadir di situ sejak Indonesia ini belum lahir atau dikatakan negara Indonesia itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi kontribusi Muhammadiyah dengan negara ini, sehingga kalau masih ada yang membentur-benturkan antara Muhammadiyah dengan negara ini, maka keliru bahwa Muhammadiyah itu sudah menunjukkan eksistensinya sejak beliau Muhammadiyah lahir hari ini. Nah, latar belakang kegiatan dari Baitul Arqam ini perlu saya sampaikan pada asatid dan Ustaz Fakhrul. Kita memang harus ingat bahwa misi dakwah Muhammadiyah itu tidak harus putus. Saya yakin panjenengan juga ada yang mengajak Muhammadiyah dan sebagainya, tapi ringkas itu penting. Kalau tahun sebelumnya dulu, di tahun yang kemarin kita memang menggembleng di wilayah ideologi misalnya. Nah, alhamdulillah, tapi memang Baitul Arqam di SD Mumtaz ini kita kemas tidak hanya sebatas seremoni, tapi harapannya pasca dari Baitul Arqam ini kita bisa merenung, berpikir, dan action. Nah, actionnya nanti ada RTL harapannya. Nah, RTL-nya itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat jamaah. Nah, jamaah dalam konteks ini adalah konteks SD Muhammadiyah Tiga Salam. Kita buat gerakan bagaimana kita menerjemahkan misi dakwah Muhammadiyah ketika di AUM. Kalau yang di lain, yang di tingkat kota itu sudah ada urusannya, kita di AUM itu nanti bagaimana. Yang jelas values itu ya inline dengan PP Muhammadiyah, itu harus inline, tidak boleh offline. Kalau keluar dari garis Muhammadiyah itu keliru, karena kita sudah terlanjur hadir berada di tengah-tengah Muhammadiyah. Ya akhirnya juga resikonya ya kita harus inline, ya tidak boleh offline. Kalau inline berarti ya semangat spirit Muhammadiyah harus hadir pada jiwa diri kita. Nah itulah yang mungkin kalau pepatah mengatakan ruhul madaris itu.
Jadi guru yang menjiwai. Nah, yang berikutnya, kalau dulu ideologi Muhammadiyah sudah kita pahami, yang alhamdulillah Bapak pimpinan cabang, akhirnya teman-teman setelah dari Larkom itu RTL-nya ada action. Contoh, berarti tahun kemarin itu memang materinya ideologi dan menuju aum yang unggul setelah ideologi. Nah, menerjemahkan dua materi itu, akhirnya embrio Muhammadiyah ideologinya diterjemahkan dengan terapannya ada IPM, ada HW. Jadi sayap-sayap Muhammadiyah dihidupkan di aum ini. Memang konteksnya pendidikan dan gurunya harus mengerti, karena dulu ada materi MKCK, bagaimana hidup, pedoman hidup Islami Muhammadiyah dan sebagainya, itu sudah kita pernah. Tinggal itu rugi kalau kita mengikuti beberapa jam, bisa jadi 5 jam, itu nggak diterapkan. Karena saya yakin secara logika akal sehat itu tidak bertentangan dengan ini. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu masih tetap berada di wasatiyul Islam. Jadi ada di bagaimana cara pandangnya itu adalah pandangan tengahan, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, tengahan. Dan so, garis tengahan itu memang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, gitu. Jadi itu saya tidak lama, sudah pas 5 menit. Nah, untuk yang hari ini memang fokus kepada guru. Nah, kepada guru kita. Sehingga kenapa kita ambil tema yang pertama adalah menjadi guru idaman Muhammadiyah. Loh, kenapa nggak jadi guru idaman negara? Tidak, ya tadi loh konstruksi berpikirnya harus nafas Muhammadiyah hadir. Jadi kira-kira tafsir guru itu banyak dari berbagai aspek, tapi kita coba menafsirkan konteks guru dalam pendidikan Muhammadiyah. Nah, insya Allah pemateri pada hari ini tidak salah kita memilih, karena beliau ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Kiprah beliau di dunia pendidikan, beliau itu selain menjadi pimpinan kita di pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing, beliau itu juga sama seperti Kak Asatid juga di Aum Muhammadiyah. Dan insya Allah daripada saya lebih banyak pengalaman beliau, sehingga rasanya memang pas ketika beliau hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan, bisa jadi best practice, bisa jadi bagaimana. Dan saya yakin kita ini masih minim pengetahuan terkait ataupun pengalaman terkait bagaimana sih seharusnya kita menjadi guru Muhammadiyah itu sesuai dengan roh nafas Muhammadiyah itu, sehingga ketika kita hadir di depan anak-anak, hadir di kelas, hadir di masyarakat Mumtaz ini, maka kita tetap ada cantolannya membawa misi Muhammadiyah. Jadi begitu, mungkin kira-kira itu sedikit pemantik dari saya. Nanti kalau saya agak panjang, nanti jadi materinya saya akhir ya. Jadi pas 5 menit yang saya sampaikan, mohon berkenan nanti Ustaz Fahrul, sehingga guru-guru kami terus menjadi guru yang bangga. Tapi tafsirnya bukan berarti tidak bangga, tidak. Nah, itu menafsirkan istiqomah itu supaya ada tingkatan, dan harapannya Asatid nanti monggo bisa berdiskusi, bisa dialog, mumpung kita bisa langsung akan bertatap muka dengan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blimbing, dan saya yakin nanti boleh dielaborasikan dengan kondisi bagaimana para siswa dan lain sebagainya, karena saya yakin beliau itu di situ sudah selesai terkait urusan itu dan selalu kaya tentang pengalaman. Itu mungkin dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Acara ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi buka acaranya, ini buka acaranya. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf mungkin selama kegiatan mungkin ada hal yang kurang, karena itu saya yakin karena kekhilafan Sayyid Qadir dan juga Syekh Muhammad juga, dan kesempurnaan dari Allah. Billahi bismillahil haq fasalul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan Ustaz Syahid. Telah berakhir untuk sesi pembuka pada hari ini. Setelah ini kita akan melanjutkan untuk materi yang pertama. Namun sebelum masuk pada materi, saya ingin sedikit memberikan prolog. Ada dua perspektif yang kemudian hari ini saya kira bisa kita kawinkan. Yang pertama, apa yang kemudian menjadi wacana ataupun tema besar pada materi pertama kita dengan usulan dari Syekh Muhammad Salam adalah menjadi guru di depan Muhammadiyah ini sangat berlandaskan
menjelaskan filosofis sekali, sedangkan dari kacamata yang kemudian saya coba bedah dari tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrul Razi lebih kepada landasan sosiologisnya. Bagaimana kemudian hari ini kalau kita lihat banyak sekali rekan-rekan sejawat kita, guru-guru yang memang saya pikir bahwa rasa kebanggaannya terhadap Muhammadiyah agak sedikit luntur. Dan memang saya mengamati ini berangkat bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Nah, memang kondisi di akar rumput sebagaimana adanya, bahkan pernah beberapa hari yang lalu kita membaca satu rilis hasil pendataan database warga Muhammadiyah yang hari ini kian susut. Yang mungkin kalau kemudian kita lihat bahwa selain kebanggaannya sebagai guru itu hampir total kita lihat ada, bukan hanya sebagai kuantitas tapi sebagai kualitasnya pun juga hampir menurun semuanya. Bahkan memakai atribut Muhammadiyah saja hampir mungkin sebagian besar warga Muhammadiyah hari ini sangat mungkin agak malu. Itu harus kemudian berani kita akui bersama-sama. Kalau kemudian kita lihat peta tentang warga Muhammadiyah dari hampir seluruh penjuru di Indonesia ini, beberapa titik itu hampir ada warga Lamongan. Itu tentu. Saya bukan membanggakan diri saya karena saya berangkat dari Lamongan, bukan. Tetapi saya berangkat dari kondisi sosiologis ataupun kondisi dari bawah ke atas. Artinya kacamata kita adalah akar rumput ataupun masyarakat garis bawah itu tadi. Dan memang kalau kita lihat di Lamongan, warga Muhammadiyah memang tidak lagi berbicara tentang apa yang dia dapat, berapapun uang yang diberikan oleh Muhammadiyah, bukan uang ya, bukan dalam bentuk gaji, tetapi sebagai bentuk penghargaan. Mau 100.000, mau 200.000 pun, kalau kemudian kita tabrakkan dengan kondisi kita, jauh lebih makmur kita kalau kita tabrakkan secara ekonomi. Tetapi kenapa kemudian warga Muhammadiyah di Lamongan kok bisa lebih fanatik daripada kita? Karena kalau kemudian kita tabrakkan dari kacamata kesejahteraan, sosiologis itu tadi. Nah, mungkin ini sebagai satu prolog yang saya pikir bisa kita bedah bareng-bareng antara filosofis yang akan diangkat oleh SD Muhammadiyah Tiga Salam serta sebagai materi dari Ustadz Fahrul Razi tentang landasan sosiologis yang tadi. Mungkin itu Ustadz sebagai pengantarnya. Sepenuhnya untuk waktu kami serahkan ke panjenengan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna mimma yanfa'una wa zidna ilma. Saya ingin yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Asatidah SD Muhammadiyah Tiga Salam, yang juga insya Allah kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kita diizinkan bisa hadir di ruangan ini di bulan yang penuh berkah. Insya Allah kehadiran kita di sini bukan hanya sekedar untuk bisa hadir, tetapi kemudian bisa membawa, tadi saya ingin menyampaikan ada sesuatu yang bisa kita hasilkan dari kegiatan kita ini. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik hari ini esok, kemudian nanti ada hasil positif yang kemudian bisa diperoleh sehingga nantinya ke depan SD Muhammadiyah Tiga Salam ini sudah luar biasa menjadi lebih luar biasa lagi. Ya amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama.
Pertama, terima kasih Ustaz Said memberikan kesempatan kepada kami dari cabang untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Insya Allah nanti yang isi kedua senior saya juga senior saya di IMM juga orang Lamongan ya. Ustaz mengambilkan orang Lamongan juga ya. Saya Lamongan juga Bu? Istrinya. Sini Lamongan sih. Maksud Lamongan kan ya? Ya memang bicara Lamongan memang unik. Lamongan itu memang untuk Muhammad itu sudah mengakar. Jadi kalau kita mencoba untuk nyontoh Lamongan gampang-gampang angel. Ya gampang-gampang angel. Karena memang sudah menjadi di sana Muhammadiyah itu sudah menjadi seperti apa ya? Jiwanya itu sudah mengakar, Itu memang PR kita bersama bagaimana Muhammadiyah di Malang ini bisa jadi Muhammadiyah versi Malang. Karena memang tiap daerah itu punya versi, punya tipikal yang berbeda-beda. Apalagi Lamongan itu memang di pinggir laut, orangnya lebih kokoh, lebih tahan banting daripada kita di Malang ya. Oh di Malang ini kadang-kadang gampang kabut, gampang galau gitu ya. Pertanyaan yang saya sampaikan sebelum masuk materi, ingin menyambung sampaikan selesai tadi, ideologi minggu tahun yang lalu sudah dibahas, maka harapan kita bukan hanya kemudian berkembang mengideologikan Muhammadiyah di sekolah ini, insya Allah sudah jalan. Tinggal saya menyampaikan ini kebetulan kami di PDM sebagai ketua LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, itu di poin keempat, ini adalah dari PP, mencetak kader penggerak persyarikatan di cabang dan ranting serta mobilisasi SDM AUN, dosen, dokter, guru, karyawan, mahasiswa untuk pengembangan cabang dan ranting. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, tolong penjenengan juga aktif di rantingnya masing-masing. Ya Muhammadiyah ya aktif di ranting, yang Aisyah juga di ranting Aisyah. Jadi sama-sama aktif. Itu wujud kita kemudian bisa menerapkan ideologi Muhammadiyah yang sudah kita dapatkan di sini di wilayah sosial kita. Ya, jangan kemudian cuek dengan rantingnya, cuek dengan masjidnya, jangan. Tapi ramaikan itu. Karena itu memang pesannya dari PP semacam itu. Ya. Jadi tolong bagi ibu-ibu bisa ranting aktif di Aisyahnya. Cari ketua Aisyahnya siapa. Kalau nggak minimal ada pengajian di masjid terdekat, Muhammadiyah terdekat, ikuti. Insya Allah nanti akan didata. Yang Muhammadiyah juga begitu. Ini bukan paksaan, tapi memang sudah sebagai kata dia bisa memakai bahasa Indonesia inline. Ya memang harus begitu. Ini wujud nyata kita itu peduli persyarikatan gitu ya. Ngapunten, kalau ada kutip mungkin agak kasar bahasa dipakai ya, agak sarkas juga dipakai banyak orang. Jangan hanya mencari penghidupan di Muhammadiyah, tapi tolong hidupi juga Muhammadiyah. Kita nggak butuhkan jenengan ceramah kalau bisa oke, tapi yang penting jenengan hadir, ikut, dapat ilmu, itu bagian dari bagaimana mengembangkan sekolah dulu. Ya, yang masih muda, yang masih dalam ini ikut pemuda, kan pemuda sudah ya, ikut NA. Itu bagian dari wujud kita untuk menghidupkan masyarakat. Nah ini pesan dari PP. Dan kami di LPCA sudah berupaya yang UMM sekarang kan sudah gencar juga, wajib punya MBM. Yang ke rumah itu saya catat namanya, saya tulis nomornya. Pesannya cuma satu, tolong ikut pengajian yang ada di Masjid Muhammadiyah terdekat. Saya tidak akan ngecek dengan ikut apa enggak. Sudah ada Allah yang ngecek dengan. Ini saya kasih tanda tangan, terbitkan NBM, tolong Anda juga berpartisipasi untuk pengembangan Muhammadiyah cukup. Walaupun di wilayah kami, di PCM itu sempat debat panjang. Teman-teman tuh minta jangan dikasih tanda tangan sebelum dia ikut pengajian di rantingnya masing-masing dan ada bukti bahwa ikut pengajian. Saya seperti itu teman-teman itu. Jadi kalau minta MBM itu tunjukkan dulu sudah aktif pengajian, misalkan di Bidul Daruhama, di Asalam, tunjukkan buktinya. Sampai seperti itu teman-teman di kami di pimpinan cabang itu seperti itu. Tapi kan kami mengambil yang agak bijak. Ya, oke lah kita mencoba karena yang dihadapi ini bukan anak kecil, orang dewasa yang sudah paham agama. Oke kita beri tapi tolong komitmennya dijaga. Harapan kita seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu yang ada di SD Muhammadiyah 3 ini tolong aktif di wilayahnya masing-masing, di ranting Muhammadiyah, Aisyah atau di NA-nya atau di pemudanya. Hal yang sama kami sampaikan juga ketika isi kegiatan yang sama di SD Muhammadiyah 9, di SD Muhammadiyah 8. Jadi kami minta memang untuk aktif di wilayahnya masing-masing. Itu pesan kami sebagai LPCM. Mumpung dari saya kok nyinggung masalah itu, sekalian saya sambungkan juga.
Bapak Ibu rahimakumullah, nggak lama akan saya sampaikan karena kebetulan hari ini cabang juga ada kegiatan Darul Arqam. Jadi memang Darul Arqam amal usaha kita serahkan ke sekolah masing-masing. Hari ini kita adakan untuk pimpinan ranting Muhammadiyah dan majelis. Jadi kita Darul Arqam juga sama. Semangatnya sama dengan Ustaz Said. Kita nggak mau Darul Arqam itu hanya sekedar penggugur kewajiban dari BDM, tapi harus ada hasil yang diperoleh. Hari ini yang diangkat di cabang ada tentang kekajian. Diharapkan nanti orang-orang yang terlibat di ranting di majelis itu paham Muhammad itu seperti apa dan punya hero. Makanya kita hadirkan Pak Bambang selaku pembina kita dan Pak Haris selaku ketua BDM untuk membakar semangatnya. Judul yang sesuai dengan pesan Ustaz Said mungkin judulnya Bangga Menjadi Guru Muhammadiyah. Saya yakin semuanya sudah bangga. Kalau nggak bangga nggak mungkin ada di sini. Cuma memang perlu dibanggakan lagi. Ya, mungkin secara alat, mungkin saya lebih lama dari saya ngajarnya. Di sini saya beliau baru, tapi kemarin kan sudah lebih lama. Lalu saya tahun 2005 terngajar. Jangan sama ya? Saya 2011. Oh, itu murid saya sudah jadi guru. Jadi saya sudah tua. Berhasil. Saya masih sama nggak dengan dulu? Kita saya sudah tua. Anak saya sudah SMA kelas 1, yang kedua sudah kelas 9 SMP. Dan itu di Muhammadiyah semua. Bukan bermaksud ingin membanggakan diri, bukan, tapi karena tadi diminta disampaikan walaupun agak terlalu ya juga. Ya karena memang saya memang besarnya di Muhammadiyah. Tadi saya sepakat juga dengan Mas Ilham, masalah nanti saya bahas juga, masalah nominal itu memang relatif, tergantung siapa yang memandang. Jujur saya sampaikan, saya itu lulus twinning itu 2005 Mei. Ketika saya masuk ngajar itu, masuk kuliah itu ibu saya almarhum bilang gini, aku deh jadi pengacara, jadi hakim, bilang ini mau salah. Itu ibu saya almarhum. Makanya ibu kalau punya ucapan yang baik, jadi guru hari. Saya twinning pas setengah tahun, alhamdulillah selesai, harusnya 5 tahun karena ada konversi mata kuliah sangat cepat. 2005 Mei saya lulus, Juni 2005 saya diterima di SMA Muhammadiyah 8, alma mater saya ketika waktu SD dulu. Omongan ibu saya terbukti satu. Saya ngajar di sana, kemudian oleh Pak Rifan Masykur saya dikasih peluang, Mas. Kenapa Rifan Masykur ya? Ketua BDM sebelum Pak Haris ya, setelah Pak Taufik Kusuma. Ada yang kenal? Belum ya? Beliau itu hakim. Sekarang hakim di Kalimantan, hakim agama, hakim tinggi. Kebetulan sama bapak saya kenal. Mas, kakek peluang dari hakim, tapi orang alulusnya sama tetap melu ujian, gitu Pak, bisa saya. Ini soalnya pelajaran. Dilala pas ujian saya sakit 2 hari. Kemudian saya 1. Kedua, saya daftar auditor keuangan menggunakan ijazah saya SA. Saya kan ini SA. Keterima di BI, auditor keuangannya aku ngitung duit bank-bank. Saya tes Sabtu, ingat betul saya. Sampai ini saya ingat, karena itu pengalaman hidup ya. Ini saya bagikan. Sabtu saya tes, Senin harus saya kerja. Sabtu saya berangkat, naik motor saya bukan ini, motor saya motor bebek, welek gitu ya. Gonceng sama adik saya nggak tahu Surabaya. Sampai sana pulang tes, dikabari Ahad itu, Mas besok masuk kerja. Wah alhamdulillah. Itu saya sedang jadi guru loh ya, dia semua pada dilakukan. Sakit 3 hari, wis bilang. Berpikir saya, kok iso? Akhirnya sudah. Sejak detik itulah kemudian saya buatkan tekad, ya wis lah. Kak tekuni saja mengajar saya jadi guru di Muhammadiyah. Ya, akhirnya saya ngambil keputusan ngambil S2-nya di pendidikan itu karena sudah ngambil itu ya wis saya sebagai pendidikan saja. Sudah ngajar Bu. Kemudian ditelepon oleh PDM. SMP saya sekarang Muhammadiyah 3 itu butuh guru agama waktu itu, guru yakin. Saya diminta ngajar di sana. Saya ngajar 2 Bu. Akhirnya dari Muhammadiyah 8, di SMP 3 sekarang saya ngajar. Yang ini saya sampaikan di Muhammadiyah 8 waktu itu 2005 bayaran saya sudah hampir 800 waktu itu. Di Muhammadiyah 3 itu 52.500. Saya capek Bu, lewat ini. Kebetulan waktu itu juga Allah kasih rezeki saya ngajar juga sampai jadi dosen di Yudhata Pasuruan. Jadi 3 tempat itu capek, akhirnya saya istiqoroh bisa ambil sikap cukuplah. Saya ngajar di SMP saya lepas di Muhammadiyah SD Muhammadiyah 8, saya mengabdi sampai detik ini di Muhammadiyah 3 dengan gaji 52.500. SD Muhammadiyah 8 saya lepas,
dosen saya lepas. Anak saya waktu itu masih 1, Anas itu ketika lahir kata dokter tidak apa-apa, cuma dia nggak boleh minum susu sapi, harus minum susu keledai, kedelai. Susu kedelai waktu itu harganya 150 Bu satu box. Astagfirullahaladzim. Tapi saya sudah ngajar di Muhammadiyah dulu. Tapi waktu itu belum seperti sekarang. Muhammadiyah dulu Laskar Pelangi. Muridnya cuma 2 dulu sampai 12 dulu. Saya sempat ngajar di sana. Ya Allah. Ya sudahlah, tapi ya sudah. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Saya jalani itu Allah kasih ganti. Les saya ngaji itu alhamdulillah tambah. Yang sebenarnya cuma 1 jadi 2 jadi 3. Yang sampai terakhir itu saya kelas itu anaknya Pak Budi Rajo, 3-3-nya ngaji di saya. Ya sudah tercukupi dari itu semua. Gitu ya. Artinya nominal itu tergantung bagaimana kita memandang. Makanya saya itu agak geli juga melihat sekarang ini banyak guru kita yang bekerja P3K. Memang sih itu manusiawi di P3K. Siapa sih nggak mau jadi PNS gitu ya. Tapi coba sih tanya yang sudah jadi P3K, enak nggak jadi P3K? Saya coba tanya teman-teman jadi P3K, nggak enak. Bedanya apa? 1, mereka itu sistem kontrak 5 tahun. Kalau dinilai selama 5 tahun tidak bagus, kontraknya diputus dan dihukum. Kedua, di sekolah negeri itu dibedakan Bu, ini PNS, ini P3K. Ada diskriminasi. Masalah baju pun dibedakan. Dan mereka yang jadi P3K itu, maaf ya, kayak di ini loh, dipaksakan untuk kegiatan yang harus bukan kegiatan mereka, dipaksakan untuk itu. Apalagi mereka dibayar oleh Pemda. Kalau Pemdanya nggak mampu, ini banyak P3K yang belum bisa bayar. Itu sebenarnya. Kalau kita mau tanya sebenarnya. Tetapi kembali lagi kepada keyakinan kita. Maka kalau sudah di Muhammadiyah yakinlah segala sesuatu yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Itu prolognya ya. Prolognya banyak ya. Supaya bisa menjadi penghantar kita bersama bahwa harus bangga. Hari ini anak saya 2. 1 mondok di Pasuruan di SKIM, yang satunya mondok di Imam Suhodo di Sukoharjo Solo. Saya berdua dengan istri saya tiap hari bulan batu ya, 2 terus. Kalau dipikir dengan gaji kami berdua, anak saya SPP-nya yang 1 hampir tumbuh 1,6, yang satunya habis tumbuh 1,7. Tapi sudah, Allah cukupi. Itu hanya di Muhammadiyah, kami saya hanya ngajar di Muhammadiyah saja, istri saya di Muhammadiyah 2 saja. Gak lari kemana-mana, tawari P3K, gak mau saya. Saya pernah tawari ke SMP negeri, enggak. Di beberapa negeri yang ngawali saya, kebetulan ngapunten nih, bagian dari bangga ini, jangan kalau ada di forum umum campur dengan orang negeri, jangan pernah mau kalah, tunjukkan siapa yang jenengan. Saya itu alhamdulillah di MGMP Agama SMP itu sekretaris Bu. Semuanya orang PNS, yang swasta cuma saya sendiri. Dan saya pede dengan swasta saya. Tadi saya katakan, sampaikan Mas Ilham, saya bangga menggunakan atribut Muhammadiyah. Bahkan teman-teman memberikan kesempatan pada saya untuk pendidikan, pelatihan, jadi saya bisa menjadi langsung untuk umur di beberapa tempat yang membawa nama Muhammadiyah. Gak usah sungkan, tunjukkan itu semuanya. Ya itu bagian dari penyemangat saja. Semoga Allah mengampuni saya kalau ada kata muncul ada rasa riya di dalamnya. Cuma itu saya sampaikan untuk memotivasi saja. Bapak Ibu rahimahumullah, ini nggak usah ini nggak usah. Kalau ini kira-kira nggak ada ya, nggak ada tuh ya. Saya lihat sudah semua. Apalagi saya ngolong ya. Boleh senden, nggak apa-apa. Selonjor nggak ya karena duduk di kursi. Yang serius ini kadang-kadang menyerang kita yang lagi puasa. Kayak adik ini lagi tadarus menjelang buka, ya tapi serius. Nah, ini sedikit seliut ini yang bahaya. Kalau panjenengan bawa motor, bawa mobil, seliut ini yang kemudian menjadi kecelakaan ya seliut itu. Dulu serut kalau harus menggok gitu. Nah, makanya jangan seliut gitu. Fokus ya, fokus. Nanti bangunnya kalau sudah kaget. Nah, kami kalau jenengan merasakan seliut-seliut harus beleduk, mesti wes seger kan, ya. Jangan sendiri ya, cuma sebentar kok, nggak lama. Nanti insya Allah masih banyak lebih lama. Pertama untuk pengatannya menjadi guru Muhammadiyah itu salah satu jalan bahagia dunia akhirat. Nah ini saya tadi browsing ketemu ini ya, yang saya ambil. Ya. Ini tahun 2000 kan? 2019.
Ini baru gak lama berdiri ya. 3 tahun. Ini kebanggaan baru berdiri sudah ada peluang dapat akreditasi A. Ini luar biasa, ya. Makanya kita harus bangga jadi guru Muhammadiyah. Dan menjadi guru Muhammadiyah sekali lagi salah satu jalan bahagia dunia akhirat. Yakin itu, Bu. Jangan goyah, jangan tergiur sama yang di luar. Ya. Pegangan kita satu. Ada 4 ayat yang akan saya bawakan. Pegangan kita satu. Yang pertama Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menemukan pendirian mereka. Yakin Tuhan kita kan Allah. Menemukan pendirian kita mengabdi di SD Muhammadiyah 3 Salam, sudah Bu, itu loh. Wa la takhafu wa la tahzanu. Malaikat disuruh oleh Allah, gak usah kamu takut, gak usah sedih. Amal itu diatur oleh Allah. Yakin sudah. Yang berarti yakin, harus yakin. Gak usah sedih, gak usah bingung. Ya, ini. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, istiqomah sudah di sini. Ditawari kalau itu aja belum. Saya mengabdi di sini untuk mengembangkan SD Muhammadiyah 3 Salam plus untuk menjadikan, untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang militan. Itu yang kita pegang. Kalau sudah begitu, maka Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Kita dijaga oleh Allah. Kemudian apa? Gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijadikan Allah kepadamu. Surga aku balasannya. Ya, amat dahlan apa orangnya beliau. Ya, di tengah kekurangan, di tengah keinginan beliau untuk merubah nasib bangsa, beliau sampai mengikhlaskan halaman rumah dalam redaksi cerita yang lain. Ruang tamu beliau dijadikan sekolah, dituduh sebagai yai kafir. Ya, mungkin nanti kalau sudah nonton video sambil cerah, nonton Bu ya, sambil cerah. Apa yang dilakukan Ahmad Dahlan ketika dituduh yai kafir? Ngamuk? Enggak, apa? Senyum. Nanti jenengan dikasih muridnya ibu di sini. Lagi senyum mana sama? Ahmad Dahlan ya Bu, saya melihat di film itu ada 2 kali Ahmad Dahlan itu sebenarnya tersakiti dan berhak untuk marah. Yang pertama ketika dituduh kiai kafir, beliau senyum, dijawab dengan bijak. Ya yai di sini naik apa? Naik kereta. Kalau gitu yai juga termasuk kiai kafir, kok bisa kalau kereta itu buatan orang kafir? Dibalik sama. Yang kedua ketika ngajar di sekolah Belanda, baru salam kentut Bu, coba jenengan. Mana yang salam udah kentut ya. Apa bila Rasulullah ngomong enggak? Ambil nafas, tersenyum, kemudian dibahas. Kentut itu bagian dari rahmat Allah. Coba, Ahmad. Karena kita di Muhammadiyah mau tidak mau selain Nabi Muhammad sebagai ibrah kita, ya Ahmad ibrah kita. Ya, bila apa? Apakah bingung enggak? Bila tetap berusaha bagaimana Muhammadiyah itu bisa berkembang, nasib bangsa bisa berubah, istiqomah di jalan itu, dituduh kafir dan lain sebagainya, tentunya apa? Andai kata Muhammadiyah mau menjadi sebuah negara, jadi Bu. Andai kata Muhammadiyah ini sebenarnya di Indonesia, Indonesia nggak pernah berpihak kepada Muhammadiyah. Kita firqah, kita lepas dari Indonesia, mendirikan negara sendiri, jadi negara Muhammadiyah. Infrastruktur kita sudah lengkap, ya, mulai dari PAUD, semuanya ada, SDM-nya ada, ya, ada semua. Cuma kan kita lebih mempertahankan NKRI. Makanya sepakat dengan saya yang mengatakan Muhammadiyah tidak NKRI itu yaitu orang yang kurang belajar. Muhammadiyah itu lebih NKRI dari mereka yang mengatakan NKRI. Buktinya apa? Ahmad Dahlan mendidik orang, mendidik masyarakat untuk bisa apa? Bisa cinta dengan Indonesia. Itu apa? Bukan istiqomah. Yang kedua, Ibrahim ayat 7. Ya, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada Allah, tak tambah nikmatku kepadamu, tapi kalau kau kufur azabku sangat pedih. Kuncinya tadi sampaikan oleh Mas Ilham, perbandingannya Maisanya di sini sama Lamongan jauh. Di Lamongan itu mungkin ada yang masih digaji 100.000, mungkin masih ada. Di kita ini insya Allah nggak ada sampai 100.000. Ya. Itu semua kan tergantung siapa yang memandang. 100.000 orang itu bersyukur akan jadi 1 juta 1 miliar.
300.000 kalau dia kurang syukur hanya senilai dengan uang 3.000 rupiah. Tergantung rasa syukur kita. Ya, makanya kita harus banyak bersyukur. Insya Allah Ustaz Sa'ian berusaha bagaimana memenuhi kesejahteraan jenengan. Ya, saya sampaikan ke Muhammad di depan. Bapak Ibu guru wis fokus ngajar, cari inovasi-inovasi agar anak itu senang belajar, agar sekolah ini maju. Lain-lainnya serahkan pada Ustaz Sa'ian. Bensin tentu Ustaz Sa'ian boleh duit. Dia nggak usah mikir, terus saya dengan berdarah. Nggak usah mikir, wis fokus loh. Kenapa pertimbangannya begitu? Karena ketika kita fokus pada inovasi pembelajaran, orang tertarik menyekolahkan di sini, itu akan berimbas pula kepada dana bos kita, bosda kita. Akhirnya apa? Insya Allah akan berbanding lurus pula dengan pendapatan kita bulanannya. Itu saja pemikirannya, simpel sebenarnya. Ya, nggak usah wes ini ya. Yang saya amati ya, kebetulan tadi saya sudah dicap lebih pengalaman gitu ya sampai saya gitu. Memang saya amati Bu, sekolah itu jantungnya. Itu kalau kita guru itu kakek protes ke kepala sekolah, kakek nilai kepala sekolah. Kurang kerjaan gitu namanya. Kepala sekolah yang apa sih ini? Ngapain juga? Terus mikir sekolah ya. Kepala sekolah itu bertindak itu insya Allah untuk kebaikan sekolah. Jangan ada kemudian kerajaan-kerajaan kecil di sekolah. Ya, apa kerajaan kecil itu? Ya, kepala sekolah punya kehendak kemampuan untuk memutuskan, tapi ada yang lainnya yang juga punya perilaku yang hampir sama walaupun bukan kepala sekolah, selesai sudah sekolah itu. Pengalamannya dari mana? Banyak. SMP Muhammadiyah 1 itu sama dulu begitu. SMP saya juga sama Bu, dulu juga begitu. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih sayang kepada kita yang seperti itu sudah selesai semua. Ini sekolah kami sekarang aman sudah. Dan ada kemudian isu di dalam. Kalau di dalam ini masih sibuk dengan urusannya, ya sudah, kita nggak bisa berkembang. Makanya saya sampaikan di mana-mana ketika pembinaan, wes Bapak Ibu guru karyawan fokus saja bagaimana mengedepankan sekolah, memajukan sekolah. Yang lainnya serahkan pada Ustaz Sa'ian. Ustaz Sa'ian jumlah wali, kemudian kayak jurus opo saya nggak tahu. Yang penting Bapak Ibu tiap bulan dapat penghasilan, insya Allah ada penambahan itu Ustaz Sa'ian. Insya Allah begitu. Ya, ada kegiatan ini ada tambahannya, insya Allah dapat THR ya. Amin. Dapat bingkisan gitu ya. Kalau nggak dapat berarti bersyukur saja. Gitu. Insya Allah bingkisannya dari suaminya, yang sudah bersuami ya, dari yang lain. Insya Allah begitu. Ya. Kalau ada masalah di dalam, selesaikan dengan cara yang baik, ngobrol, ya, diobrolkan. Gitu ya. Ini Bu, syukur Bu, penting. Tolong kita harus pandai bersyukur. Ya, kalau kita syukur itu Allah pasti tambah nikmat kita. Ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak perlu berupa materi Bu. Panjenengan bisa hadir di sini, ini nikmat dari Allah. Tadi pagi bisa bangun, nikmat dari Allah. Itu juga bagian dari nikmat, jangan lupa. Ya, jangan berpikir itu duit wakai 10 juta ini baru nikmat, enggak. Duit 10 juta gak bisa kedip. Ya entah pakai operasi. Duit 10 juta gak bisa ngentut, mohon maaf. Dia habis buat operasi. Makanya kalau suaminya kentut, jangan diprotes. Itu bagian dari nikmat. Kenapa kau jadi gitu? Itu bagian dari nikmat. Ya, bersyukur saja. Kalau syukur, insya Allah Allah akan penuhi segala hajat kebutuhan hidup kita. Jasa yang ketiga, ini ya. Allah berfirman dalam Quran 183, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau ada apa-apa, maka langkah pertama adalah bersabar. Sabar dulu. Yang kedua salat. Merasa kok agak jenuh, saya terus terang, saya pernah mengalami titik jenuh ketika sudah hampir berapa tahun ya, 18 tahun saya ngajar itu, hampir ketemu titik jenuh. Akhirnya ya sudah, saya cari kesibukan lain, artinya bukan ngajar dengan lain, tapi ya ini saya pakai sabar, sholat, dungo gitu ya. Akhirnya ya ini anugerah dari pimpinan cabang dulu sekretaris PCM itu bagian yang Allah sediakan untuk saya untuk apa? Mengurangi titik jenuh saya ketika ngajar. Akhirnya apa? Sabtu Ahad harus saya istirahat, kegiatan kayak jenengan ini. Ini bagian kalau saya anggap bagian dari mengurangi titik jenuh kita ketika kita sedang mengajar. Ini adalah rekreasi kita. Yang pertama. Yang kedua Bu, saya selalu menanamkan dalam hati saya, ketika saya masuk kelas, saya lagi tamasya.
saya lagi rekreasi, saya lagi bermain-main sama anak. Jadi kalau saya sama kepala sekolah dipanggil, Pak Maruf tolong ini diselesaikan. Saya ini di sini pimpinan loh, tapi kalau di Gojek saya bawahan. Saya di sana waktu kepala sekolah. Memang sejak awal saya nggak mau jadi kepala sekolah. Nah jadi kenapa? Alasannya satu saja ini. Karena saya nggak mau kalau nggak boleh nggak ngajar. Gitu. Karena kalau nggak ngajar itu kurang nyopo gitu loh ya. Besok saya mau berangkat ke Gojek, pembinaan sama pun saya datang sebagai guru SMP Muhammadiyah 3, pembinaan walaupun sampai pindah cabang. Saya minta pembinaan besok mulai jam 8 sampai jam setengah 2. Lanjut pembinaan lagi di PDN. Nah itu bagian dari kita di organisasi biasa sudah. Apakah saya bakor? Enggak, ngapain juga. Ya. Jadi kita bisa menempatkan diri. Jadi gitu Bu. Jadi kalau masuk kelas itu kayaknya kemana aja senang gitu ya. Saya dimintakan oleh Bu Usul kepala sekolah saya itu Pak Maruf sama saya waktu itu di Suspala itu, kangen anak-anak saya itu. Setelah selesai masuk kelas itu nyaman gitu sama anak-anak. Walaupun dia permasalahan SMP ya seperti jenengan itu sama saja. Bahkan mungkin lebih berat di SMP. Tapi itu bagian dari apa? Rihlah kita. Jadi kita nyaman gitu ya. Nah itu untuk mengurangi titik jenuh kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita selalu ada apa-apa. Di sekolah ini misalkan Ustaz saya ada kebijakan yang kurang mengena di hati di individu-individu, ambil wudhu, kita berdoa sholat, kemudian ngadep Pak Said ngobrolkan. Pak Said harusnya kan nggak begini-begini aja, selesai. Tidak perlu diomongkan di antar individu, itu akan menambah masalah. Itu kalau saya sampaikan di sekolah begitu. Saya terapkan ke guru-guru saya, kalau jenengan nggak suka dengan saya, kurang pas dengan kepala sekolah, nggak usah ngomong individu, diskusikan saja, face to face, enak, lebih enak begitu. Masalah bisa cepat selesai. Itu tapi ini tadi wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita minta tolong dulu kepada Allah. Karena yang dihadapi Bu anak kecil Bu, kayak ini Bu. Ini anak kecil Bu. Diseneni apa anak cilik? Ya. Dicokot. Ya, yang dosa saya kan begini biasanya. Dicokot. Dikepuk. Dicoba kursi ini sampai dia. Karena lalu dibaca hati. Ya. Ini anak-anak kita Bu. Ya. Anak-anak kita tuh sudah diprediksi. Satu hari enak, di hari besok megelo hati. Itu bagian dari kehidupan kita. Makanya tadi saya ingin menyampaikan kalau mau dihukum ya kalau bisa hukumannya mendidik, kalau bisa tanpa hukuman. Ya, misalkan, tapi tolong nanti betul-betul konsepnya diperjelas. Biar nanti anak-anak itu juga tahu bahwa saya salah. Nah, cara mengingatkan saya salah itu tidak harus dengan dihukum. Ya banyak caranya. Ini anak-anak kita. Maka kalau kita tidak sabar Bu, selesai sudah. Habis seperti di sini. Kenapa? Karena promosi paling mudah itu adalah lisan, cerita. Saya yakin kenapa SD Muhammadiyah 3 ini berkembang pesat. Karena dari setiap orang itu selalu menceritakan Muhammadiyah 3 itu bagus begini. Nah, akhirnya kan berkembangnya begitu saja ini. Cuma kayaknya satu saya dari saya ngomong ingat. Mungkin nanti saya ngomong sama ranting gitu. Gapura depan itu kalau bisa dipercantik, masuk dulu. Ya. Nah, nanti ngomong sama ranting ya. Nanti saya masukkan dalam masjid. Biar saya tuh kalau nggak ada tulisan PDB kadang-kadang bablas lo kelihatan sudah dulu. Saya loh ya, pada sering kesini. Karena nanti entah dikasih identitas apa yang kemudian tahu bahwa di sini ada SD Muhammadiyah 3 Salam, ada Universitas Salam, ada komplek pendidikan dan lain sebagainya. Monggo diatur yang baik sehingga nanti minimal orang semakin mungkin bisa menambah promosi. Itu Bapak-Bapak rahimahumullah. Ini yang keempat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Panjenengan oleh Allah diletakkan di SD ini, yakinlah panjenengan akan mampu melewati segala aral yang melintang di SD ini. Yakin, harus yakin. Ya. Dan Allah mengatakan di sini bagian dari takdir Allah, jangan main-main juga. Ini takdir Allah ya. Jadi semua hadis ini takdir Allah. Maka kita harus meyakini itu semua. Misalnya kalau yakin itu dikandungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka spirit guru Muhammadiyah itu Ar-Ra'd ayat ke-17. Fa amma zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayanqusu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Adapun bui
maka dia hilang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Sedang yang bermanfaat bagi manusia akan tetap bertahan di bumi. Demikianlah Allah memberi perumpamaan. Jadi bu itu kalau ya kan jenengan membawa ada busanya kan disiram pecah gitu. Tapi kalau orang bermanfaat itu tidak akan hilang. Maka kunci eksis kita sebagai guru Muhammadiyah harus bisa memberikan manfaat. Untuk siapa? Untuk lembaga kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat kita. Jadi komponen-komponen itu harus bisa kita sinergikan. Lembaga kita bisa bermanfaat, artinya hadirnya kita di sekolah ini harus bisa memberikan manfaat. Kata kuncinya satu, ini saya tekankan sama guru-guru saya di sekolah itu. Saya minta tolong dalam satu hari ini harus ada sesuatu yang bisa Anda kerjakan. Itu aja. Jangan sampai tekan sekolah kayak apa-apa. RPP modul ajar gak ento, ngaram nilai gak ento, metode itu apa ya? Oh, yang bisa. Tolong ada sesuatu yang bisa diselesaikan hari ini. Entah apa itu, harus ada. Itu namanya kita bisa memberikan manfaat. Gitu ya. Kunci yang kedua adalah, jadi guru itu harus bisa bermanfaat. Tolong bisa bermanfaat untuk siapa? Ya untuk tadi itu lembaga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ini harus kita tanamkan. Hadirnya dengan di sini harus bisa mewarnai di rumah kita. Minimal bisa jadi uswah, bisa jadi contoh untuk keluarga kita, bisa jadi contoh untuk istri, suami kita. Berdakwah di tengah keluarga kita. Itu spirit guru Muhammadiyah itu harus bisa bermanfaat. Yang kedua, Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, berilah respon kepada Allah dan Rasulnya apabila keduanya mengajakmu untuk sesuatu yang menghidupkanmu. Allah nyuruh kita sholat, direspon, ya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memberikan respon pada kita, perintahkan pada kita puasa, kita respon, kita melakukan puasa. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, apalagi sebagai guru, maka guru Muhammad itu harus selalu bergerak. Ya, harus selalu bergerak. Orang yang bergeraklah yang bisa memberikan nilai, yang bisa memberikan perubahan. Orang yang suka dengan kenyamanan, jadi nggak bisa berkembang. SD ini kalau nyaman dengan kondisi sekarang, habis itu dilibas oleh SD swasta yang lain. Dengan siswa SD Insan Permata itu, saya lewat situ kemarin dulu itu sih jeblong itu. Saya ini ibu sudah di atas. Saya ngomong sama istri saya, kita netekan di kok iso sampai bangun seperti itu. Padahal SPP-nya mahal di sana. SD Sabilillah, ya SD Sabilillah, SMP Sabilillah. Itu SPP kita jauh sih berapa saja? 250. Di Sabilillah itu 250 itu zaman ponakan saya. Ya anak dari mbaknya istri saya dulu waktu di Sabilillah itu, sekarang anaknya sudah selesai kuliah, sudah lama. Itu 250 tak? Kapan kita? Kita baru 250 sekarang. Tapi kenapa Sabilillah kok bisa muridnya banyak? Kenapa SMP Sabilillah kemudian ditulis dibuka pendaftaran siswa baru hanya berapa hari? Ternyata ketika saya tanya, satu orang suka tanya, Bu, apa yang diisi nggak tahu nih untuk sekolah? Karena saya ambil untuk sekolah saya mencuri ilmu. Ternyata mereka itu yang dari SD itu otomatis masuk kepada SMP. Baru yang nggak masuk SMP itu yang dibuka untuk umum, yang itu dipasang besar itu. Berarti yang dibuka untuk umum hanya sisa kursi. Pertanyaan saya satu, kok bisa daya tariknya sebegitunya? Padahal SPP ini SMP itu 1 juta saya dapat. 1 juta dapat makan siang kan? Tapi malah karena saya jadi pahat 1,5 berbanding cuma 500 dengan di sini 1 juta. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Karena mereka bisa selalu berinovasi. Ya, makanya ini penting untuk kemudian kita jadikan yang baik. Kita harus selalu bergerak. Pribadi-pribadi guru di sini, sekolah ini harus selalu bergerak. Agar apa? Agar kemudian kita bisa selalu berinovasi. Dan orang yang selalu merespon akan perintah Allah itu, merespon dengan keadaan, itu kan dia punya daya tahan. Saya alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Said merespon kondisi. Sekarang era digital. SD Muhammadiyah 3 Salam, saya dengan Ustaz Said sudah mengembangkan beberapa aplikasi-aplikasi.
kita kepada kondisi masyarakat. Dan itu apa? Itu bisa membuat kita itu punya imun ya, punya daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kita bisa bersaing dengan masyarakat, dengan sekolah yang lainnya. Nah ini butuh pengembangan, ya butuh pengembangan. Jadi harus selalu bergerak. Nah, maka Guru Muhammadiyah itu intinya satu, selalu bergerak berinovasi. Yang kedua, dan juga harus punya daya yang kuat, diantaranya punya respon positif terhadap masyarakat. Yang juga penting adalah punya tauhid yang kuat. Ini penting, tadi sudah disebutkan 4, itu tauhid itu semuanya. Makanya kita kan ada kegiatan KTB yang per 2 bulan itu, yang kita kumpulkan tahun secabang bimbing itu dalam rangka untuk menguatkan tauhid kita. Gak usah tergoda dengan P3K. Kalau presidennya ganti, menterinya ganti, ngoro ganti bisa laporan. Nasibnya piye? Ya, jangan dilihat enak yo itu gaji rutin begini. Enggak. Nanti di akhir ada sebuah pernyataan yang menarik untuk kita simak bersama. Ini nih. Jadi mari kita kuatkan tauhid kita, yakin pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian kekuatan Guru Muhammadiyah itu yang menjadi ruh Muhammadiyah. Itu yang pertama, digerakkan iman dan keyakinan, bukan profit. Saya yakin wajah-wajah di sini wajah-wajah yang sumringah, walaupun agak ngantuk karena tadi pagi buka anak sahur. Ibu jam 3:30 wis masak, bapak isi turu, iya, saya juga merasakan begitu ya. Tangan ini setengah papa, tujuh setengah telu ya. Kudu ngurus anak ini, gitu ya. Wajahnya insya Allah wajah-wajah yang kemudian penuh dengan keimanan dan keyakinan. Sudahlah, bukan iman yakin, bu, ada profil itu ngikut juga. Yakin, bukan hanya dari sini, tapi di tempat lain. Kita yakin di sini, wes kita maksimal kerja di sini, anaknya keterima kuliah jalur prestasi, dapat beasiswa. Kalau anak kita nggak tahu, ya itu semua bagian dari cara Allah. Allah itu nggak minta apa-apa, Allah minta yakin, iman selesai sudah. Semuanya serahkan kepada Allah. Tapi tetap ada ikhtiar apa yang kita bekerja yang maksimal di sini. Yang kedua, kita tuh organisasi kerja, bukan organisasi papan nama. Kemudian SD Muhammadiyah di keasalan, tapi gak ada kegiatan itu podo gitu, tidak boleh. Ya di sini gak ada tulisannya di depan sana kayak PPDB dong, nggak nampak dari luar begitu, masuk ke dalam prestasinya sudah luar biasa banyak. Memang harus begitu, tapi kalau bisa dua-duanya apa namanya kemudian ada prestasinya juga seimbang. Nah, itu ya, karena sekarang ini memang tampilan itu penting. Buktinya negara sekarang tampilannya bagus-bagus walaupun mesinnya bobrok, tapi sepenting tampilan. Coba tanya bapak-bapak yang biasa di otomotif itu, dibandingkan sepeda motor zaman dulu dengan sepeda motor sekarang, boleh tabrakan. Kenapa orang boleh tabrakan? Ada kematiannya kecil, karena kendaraannya kuat bu. Ditabrak karena mesinnya bodi itu masih banyak yang besi asli, sekarang plastik bu. Tabrakan tak sawong bisa. Itu nih, itu casingnya tak bagus, teknologinya canggih ya, tapi kita nggak seperti itu. Kita dua-duanya, casingnya kita bagus, peralatan sekolah fasilitas bagus, prestasi baik, tapi juga ada sesuatu yang bisa ditampilkan yang luar biasa. Saya tadi pagi coba buka webnya SD Muhammadiyah 3, sempat masa protes masa ini, kak klik nggak betul-betul ya, tapi tidak dari sorry, wah gitu ya. Kan biasanya kalau web klik visi-visi tadi langsung beralih muncul halaman visi-misi gitu ya. Itu kamu tuh betul sih gitu ya. Ternyata saya scroll ke bawah ada di bawahnya. Oh ya, memang harus gitu. Dan itu jangan sampai tidak diisi. Harus diupayakan update terus. Insya Allah di sini sudah nggak ada masalah, sudah ada timnya saya pikir di Ustaz saya ini. Karena memang orang itu membaca dari situ. Ya. Kemudian yang ketiga, Guru Muhammadiyah Rahman itu orangnya logis dan terdidik. Itu logis dan terdidik. Insya Allah ya. Yang keempat, punya brand image yang baik, uswah. Jadi jelas kalau di tengah masyarakat harus menjadi uswah. Minimal kalau bapak lepas sholat tuh kayak budaya masjid itu uswah. Ya, ibu-ibu juga begitu aktif pada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, aktif di BKK, aktif di kegiatan RT. Itu harus. Itu menunjukkan brand image yang baik. Dan kemudian ketika di tengah masyarakat itu apa? Ya kita tunjukkan bahwa kita punya akhlak yang baik, waktu sholat dan kita sholat. Jadi jangan kemudian mengikuti arus. Itu kita Bapak Ibu rahimahumullah. Oleh karena itu,
Guru Muhammadiyah itu harus selaras dengan ideologi Muhammadiyah. Apa yang disampaikan oleh Mas Ilham? Tidak mengandalkan uang. Sekolah ini bisa begini, ini tanya saya awalnya berapa rupiah? Ya Ustaz ya, insya Allah 0 rupiah. Tapi kemudian karena pasrah sama Allah, yakin dengan Allah, tersaing berikhtiarnya kuat, dukungan semua komponen maksimal, jadilah seperti sekarang. Insya Allah bisa mengejar kakak-kakaknya. Ya, SD Muhammadiyah 8, SD Muhammadiyah 9. Dan jangan dikira loh ya, SD Muhammadiyah 8, 9 itu ujung-ujung ganti sama yang wah itu juga sama dengan di sini. Saya dulu mendampingi pergantian SD Muhammadiyah 9 dari UMM ke sekolah. Oh itu perjuangannya luar biasa. Itu kan SD Muhammadiyah 9 itu kan di bidang UMM. Kepala sekolah guru juga ikut UMM. UMM kemudian kembalikan ke kita. Saya waktu itu dampingi Pak Bambang. Diturutin bisa sama guru. Awas lu awal dia. Nek sampai politik ini tak sama tak boleh golek ono Bu. Om aku sih supil. Saya ingat betul orang yang sampai ini sama ketemu saya ingat orangnya. Diturutin sebagai sekretaris pembangunan. Tapi akhirnya ketika Ustaz Sony jadi setahun, memang ada penurunan, itu biasa. Begitu tahun berikutnya sampai sekarang dipercaya kembali oleh masyarakat, itu biasa. Muhammadiyah 8. Dulu waktu saya ngajar di tahun 2005 itu bangun kampusan itu sampai pinjam rumah orang, Bu. Pinjam rumah orang, pinjam kemudian MTS Alami yang di belakang kuburan itu pinjam, Bu. Kemudian dilalah dengan kemauan yang keras. Ada ahliya yang kemudian mewakafkan tanah di kampus 2 itu. Ini saya punya cita-cita besar, ini membebaskan di sebelah. Itu pasang saja. Insya Allah ketika itu dipasang dengan dukungan Bapak Ibu sekalian di sini, sama-sama yakin, sama-sama semuanya punya keyakinan sama, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Kok dilalang masih dari tanah, dibuka hati ini Islam, kakek nangis baca di buku, Allah nggak ada yang tahu, mungkin yang penting mau berusaha saja. Ya, di kampus 2 itu kan gitu. Pak Budi Rajo yang dengan keluarganya itu kan menyerahkan sepenuhnya sampai disertifikat wakaf diberikan ke Muhammadiyah 8. Itu juga bagian dari rencana Allah. Itu semua nggak ada uangnya, tidak mengandalkan uang, gitu ya. Tetapi apa mengandalkan iman, ikhlas, militansi, dan yang pasti adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolong dicamkan, tolong dicamkan. Kemudian ideologi Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan. Maka guru Muhammadiyah itu harus berkemajuan pula. Apa cirinya? Tauhidnya kokoh. Gak seneng ini percaya lagi, percaya ramalan bintang. Saya kira itu bukan rasanya ya. Gak percaya dengan dukun. Gak percaya nanti bisi. Dari sapinya aku, iya yang belum nikah. Ada yang belum nikah itu nikah semua. Ada yang belum. Jangan percaya yang punya aku gak bersih, kok bujune brewok. Bersyukur. Bujune brewok itu bersyukur kalau dipanjenengan yang brewok kan repot ya. Dan rawan ngatur di pinggir di tengah lawang, jodohnya atau jangan sampai ada itu. Itu zaman jadul gitu. Jangan nggak boleh. Tahun kita harus kokoh. Ya. Yang kedua bersinergi dengan iptek. Awas, kata Rasul, kamu akan hidup, kata sahabat tadi ya. Kamu akan hidup pada masa, pada era yang berbeda dengan zamanmu. Anak-anak kita tuh hidup pada era zaman beda dengan kita. Zaman dulu gak ada internet, zaman dulu gak ada TikTok, zaman dulu gak ada YouTube, zaman dulu gak ada Instagram. Wah, anak sekarang Bu ngatur titik, mau joget-joget itu di TikTok, gitu. Nah itu, maka kita bisa bersinergi. Artinya bersinergi itu apa? Kita bisa memanfaatkan iptek itu untuk kemanfaatan kita, untuk keberlangsungan kita, untuk membawa kepada sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah paham Islam yang mendalam. Makanya tolong kalau ada undangan dari cabang untuk KBB upayakan diikuti. Itulah sarana kita untuk kemudian memahamkan Islam secara mendalam. Ya, banyak orang Islam Bu, banyak. Ya, tetapi Islam yang paham betul bagaimana berislam yang baik itu yang belum banyak. Dan kita di Muhammadiyah harus berislam yang baik. Islamnya harus kafah. Ya, jangan separuh-separuh. Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Selanjutnya, amal saleh yang fungsional dan solutif. Nah, jadi perbuatan kita itu harus yang bermanfaat dan memberikan solusi. Saya ini butuh partner untuk diberikan solusi. Jadi kalau dia punya ide, sampaikan saja.
Ustaz Said menyampaikan sesuatu pada Bapak Ibu guru begini-begini, kasih. Mungkin bisa begini tak begini. Insya Allah di sini sudah dikembangkan budaya musyawarah. Ya. Itu harus ada. Ya. Amal soleh yang fungsional. Jadi amal soleh kita itu ada hasilnya. Itu ada hasilnya. Kemudian yang ketiga, yang kelima orientasi pada masa saat ini dan masa yang akan datang. Nah, itu harus kita pikirkan. Kemudian yang keenam, nah ini modern dan toleran. Modern dan toleran. Pokoknya kalau pergantian kepemimpinan itu jangan pakai model like and dislike. Oh aku tadi pemimpin ini benar tepat aku jangan. Tapi niatkan ketika bergantian kepemimpinan itu yang baik itu dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki. Itu aja. Yang salah itu kadang-kadang ganti pemimpin digubah di kabeh, akhirnya mulai dari nol lagi, ya itu repot sudah. Gitu ya. Insya Allah nanti di sini nggak tahu calonnya kakaknya banyak masuk menjadi calon, alhamdulillah. Gitu ya. Yang penting kalau ditunjuk jangan mundur bu, jangan mundur. Saya itu pusing kalau kemudian dicalonkan ini mundur terus sopo ya. Maksudnya saya nanti 5 periode lah nggak mungkin ya. Masih makan 3 periode. Periode ketiga itu kalau sebab khusus gitu ya. Tapi sementok hanya yang maju mana gitu. Tapi kalau ada ya berikutnya, gitu ya. Insya Allah siapapun yang memimpin selama ideologi Muhammadiyah dipegang, agamanya dipegang erat, kemudian prinsipnya dipegang teguh, selalu komunikasi, insya Allah. Siapapun yang memegang ini, Ustaz saya sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan, tinggal ditambah, tinggal diperkuat. Nah, itu saja sih sebenarnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Enggak ada silaturahmi. Memang berbicara dan begitu. Kalau sampai jadi paling mokel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menjadi guru Muhammadiyah yang unggul di tengah-tengah masyarakat yang pemikiran dan kultur keislamannya tidak seperti ajaran di Muhammadiyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yasin yang ngaji tadi nih? Siapa? Nois. Oh, tinggal di mana? Tinggal di sini. Pakis. Di Pakis. Aktif di Aisyah, enggak? Karena kalau nadanya kayak nadanya Ibu Aisyah yang ngaji gitu. Masya Allah. Berarti itu sebuah petunjuk ya. Harus aktif di Aisyah Pakis. Pakis mana? Sini sudah mau perbatasan Singosari. Oh, Pertama ya. oh. Tapi ada nggak ada ya? Muhammadiyah Aisyahnya nggak ada di sana. Jujur saja saya kan bukan asli orang sini. Orang mana bu? Orang Lamongan. Orang Jawa. Oh jangan, tapi kita Lamongan juga. Orang Cianjur selatan sana. Basic saya kan dari keluarga semuanya mayoritas kan NU. Iya. Saya tahu Muhammadiyah begitu nikah dengan suami orang Solo kan. Suami juga jadi aktif di Muhammadiyah. Ya saya awal-awal memang banyak Pertentangan. iya. Cuman ya alhamdulillah qadarullah ketika saya pindah ke Malang dan dipercaya di sini ya sedikit demi sedikit Bisa nih. Insyaallah malah Muhammadiyah. Ya, memang kita semua basicnya banyak dari Nahdien memang. Makanya ada sebutan guyon kita kan mualaf Muhammadiyah gitu ya. Gitu ya, saya juga begitu gitu. Itu ya, ini contoh-contoh beliau berdua ini contoh kalau sudah berkecimpung itu kemudian mau membuka hati itu, insya Allah kebaikan-kebaikan itu bisa merubah kita. Ya. Kenapa kemudian banyak orang dapat ilmu si pancet kakuai karena hatinya nggak terbuka. Seperti kalau kita bicara gelas itu, ya harusnya ketika menuntut ilmu semacam ini isinya dibuang dulu. Biar ketika ilmu itu masuk bisa penuh. Tapi kalau datang di sini sudah membawa ilmu, nggak mau buka hati, numplek, nggak dapat hasil apa-apa. Sama dengan saya bisa datang ke kajian ya udah sebagai guru, anggap saja nggak tahu apa-apa, padahal saya juga tahu materinya apa. Kenapa kalau saya beranggapan saya tahu materinya, saya datang ke sana, akhirnya yo nggak dapat apa-apa saya, eman gitu nih. Maka menuntut ilmu itu modelnya begitu. Buatlah kita seperti gelas kosong.
nggak apa-apa wis dirungokno insyaallah ada manfaat. Karena ilmu itu dinamis. Ilmu itu dinamis, selalu berubah. Seperti taraweh. Dulu Muhammadiyah 4 kali witir 3. Kemudian keluar kaji lagi, muncul lagi 4, 4, 3, muncul lagi 2, 5, 1. Itu ilmu fikih itu biasa begitu itu ya, biasa. Gitu. Terkait dengan yang tadi memang itu adalah tantangan kita ketika kita hidup di tengah masyarakat yang heterogen, yang bahkan banyak dari kalangan non-Muhammadiyah. Maka tugas kita bisa menempatkan itu yang kami sampaikan, kita bisa modern dan toleran. Kita bisa mengikuti mereka, tapi kita tetap memegang teguh prinsip kita. Misalkan kita diundang kegiatan tahlil tadi yang saya sampaikan. Kalau tahlil kematian jangan. Tapi kalau diundang kan biasa kan kamu ibu mungkin biasa ada kegiatan tahlil rutin ya tiap Kamis. Itu kan nggak kematian. Mungkin sekali tempo nggak tiap hari bu. Sekali tempo kalau diundang misalkan jangan jauh-jauh tetangga dekat kita ke tempat tahlil. Kan saya begitu. Kalau tetangga sebelah rumah, depan rumah ini dapat jatah tahlilan, saya diundang, saya datang. Tapi bukan tahlil kematian. Itu bagian dari kita untuk bisa menempatkan diri kita di tengah masyarakat. Jadi kalau kita bisa menunjukkan kita orang Muhammadiyah dengan akhlak kita, insya Allah orang itu tahu dan tidak akan kemudian memaksakan diri. Di saya di Sumpil itu kan, kalau yang meninggal orang Muhammadiyah nggak diadani, mereka paham. Jadi yang meninggal, kau sadar, biasa itu. Ketika ada yang meninggal orang Muhammadiyah dibawa untuk memandikan, nunggu dari kita, dari ranting Muhammadiyah yang memandikan. Mereka sudah paham, tidak memaksakan diri. Kenapa? Karena membiasakan memunculkan dengan masyarakat, prinsip kita dimunculkan terus, dijaga terus. Walaupun kita bisa join dengan mereka, tapi kita tidak terbawa arus. Itu lagi. Sama ketika kami kebetulan saya 7 RT di kampung itu disuruh doa 17 saya biasa doa. Tapi pakai doa versinya Muhammadiyah, tidak pakai Fatihah di akhir. Itu saya tunjukkan. Jadi orang paham dan itu tidak menjadi masalah. Karena pemikiran orang sekarang beda sama dulu. Orang sekarang itu lebih bisa open-minded, lebih bisa terbuka. Orang dulu aku, kecuali orang sepuh-sepuh ya. Sepuh-sepuh memang agak tahu, tapi orang sekarang bisa lebih menerima. Jadi kalau memang di tengah masyarakat, modern dan toleran itu memang dipegang teguh. Dia tetap menunjukkan kita sebagai warga Muhammadiyah yang baik, tapi kita nggak terlalu kaku-kaku banget. Oh, haram ya, jangan biasa mengatakan haram. Oh, bid'ah ini, jangan biasa mengatakan bid'ah. Itu aja. Tapi kalau masalah ibadah, kita berprinsip karena kita di Muhammadiyah, yang keputusan kaji yang kita pegang. Itu ya kita pegang. Insya Allah gitu mungkin. Semoga bisa jadi penguat gitu ya. Apa-apa pun saya juga tinggal di Sumpil itu juga banyak ngajinya. Ustaz saya ini malah kampungnya PRM-nya orang berapa juga? PRM-nya orang 5 di Wonokoyo. Sisanya ya dari saudara-saudara kita. Tapi masih bisa survei, masih bisa dipercaya oleh orang. Sila komon dungo, bagian dungo di komon dungo itu dibagian dipercaya oleh orang. Karena kita bisa menempatkan diri. Kata dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Pada yang lain sudah setengah 9, Mas Bunda kan? Moga kalau ada yang lain, kalau tidak ada saya terima kasih. Nggak ada nih. Sudah? Sudah nggih? Setelah ini kalau ada tawaran P3K mau ikut apa enggak? Yakinlah di Muhammadiyah itu sudahlah mengambil di sini, insya Allah urusan kita akan diatur oleh Allah. Yang penting yakin, istiqomah, banyak berdoa kepada Allah. Kunci utamanya yakin. Saya 18 tahun ngajar, ya alhamdulillah masih bisa hidup sampai sekarang. Itu ya. Setelah saya ini juga lama ngajar. Istri saya itu malah di Muhammadiyah juga itu sebelum lulus. Sama Pak Aryoso dianggap waktu masih kuliah istri saya itu. Sampai sekarang juga mulai dari gampang muridin sampai sekarang bisa bangun seperti itu bagian dari keyakinan. Rezeki Allah itu banyak, bukan hanya di sini. Saya aja ini luar biasa beliau ini. Saya ditambahi dengan setjobnya yang lain misalnya. Saya lihat dia beliau ini masya Allah pas saya ini. Sama kayak Madalan kan juga jadi pedagang batik ya. Saya tuh ini sama Pak saya tuh jadi pedagang, tapi gak bakat pedagang, pedagang bangku jaga liwong. Jadi insya Allah rezeki kita banyak. Yang penting selalu bergerak, yakin insya Allah akan berikan kemudahan. Itu nih. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, selalu semangat mengajar, selalu diberikan kesabaran ketika mengajar anak-anak.
Dan saya juga berdoa semoga semuanya sehat, keluarganya sehat, suami istrinya sehat, dan anaknya sehat. Dengan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya, oh amin banget ya. Amin. Dan yang belum dapat jodoh didapatkan jodohnya. Amin. Yang sudah dapat jodoh, insya Allah jadi jodoh dunia akhirat. Amin. Katanya siapa ibu? Kolanya siapa? Jodoh dunia akhirat. Kolanya wali beringin. Jodoh dunia akhirat. Stop. Bagaimana nanti kalau di surga dapat bidadari urusan besok? Seperti saya caranya biar mlebu surga. Gitu aja, nggak usah mikir. Mas, besok jadi lewat loh. Apa besok di surga atau bidadari? Urusan besok, mlebu surga itu mas protes masalah gitu. Gitu nggih. Yang penting kita masuk surga dulu. Berharap dengan istri kita di dunia sekarang bisa menjadi istri kita di surga, anak-anak kita sekarang semuanya bisa sama-sama masuk di dalam surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu suratnya, barang siapa sama-sama beriman kepada Allah, keluarganya, anak istrinya semuanya akan dimasukkan di surga yang levelnya sama. Amin ya rabbal alamin. Bila ada tutur kata yang belum berkenan mohon dimaafkan. Semuanya kami sampaikan dengan harapan sebagai motivasi kita agar menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bersemangat lagi dalam memberikan ilmu untuk anak-anak kita dan membesarkan institusi kita ini ke depan menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah ke depan SD kita lebih berkembang lagi. Harapan-harapan Ustaz saya dan Bapak Ibu sekalian, cita-citanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ijabahnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fihi sabilil haqq wa sabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SD Muhammadiyah 3 Assalam.